there was a rare thing you watching the fight Saturday night? It just way how that one guy that's fight like Khabib, and I was like, Islam Makhachev? Yeah. And I was like wondering like if a guy would hold me down like that, like the whole fight won't be able to do anything. What would I do? That dude's a bad motherfucker. Yeah. Islam's he's for real. That grappling is serious because that kid Drew Dober is very good. Mm-hmm. For him to handle Drew Dober that way, I was super impressed. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur dan selamat datang di fight recap terakhir dari UFC 259, Islam Makhachev versus Drew Dober. Islam Makhachev versus Drew Dober memang tidak dibuatkan fight week-nya karena UFC 259 kemarin kita lebih berfokus dengan 3 title fight di main event. Tapi bukan berarti co-main event bisa kita lupakan begitu saja. Setelah 2 tahun absen, akhirnya kita bisa menyaksikan kembali pendekar Dagestan selain Khabib bertanding di oktagon. Sebelum pertandingan, Khabib dan Daniel Cormier sudah saling membangun hype untuk nama Islam Makhachev ini. Dimulai dari Khabib Nurmagomedov. Dalam interviewnya bersama Mark Raimondi, ia berkata, "Sekarang semua orang membicarakan Dustin, Conor, Chandler, Justin, dan Oliveira. Tapi di akhir tahun, semuanya akan berubah. Saya rasa tidak akan ada yang bisa mengalahkan Islam saat ini. Dia akan menguasai divisi lightweight." Kemudian dilanjutkan oleh Daniel Cormier, yang satu ini sih rasanya agak sesumbar. Katanya, "Jika kita bicara murni gulat, di antara orang-orang ini Islamlah yang terbaik. Dan jika diadu murni gulat, saya rasa Islam bisa mengalahkan Khabib." Lanjutnya, "Kalian bisa melihat anak ini seperti Khabib, tapi dengan kemampuan striking yang agak lebih baik. Sekarang, Khabib akan berkata dia siap beradu striking dengan siapapun. Sedangkan Islam, dia tampak lebih siap untuk maju." Ucapan Khabib dan Daniel Cormier ini tentu bisa kita abaikan begitu saja. Ya, namanya juga rekan satu gym, wajar dong membesar-besarkan nama rekan gymnya. Satu-satunya cara untuk membuktikan ucapan Khabib dan Daniel Cormier ini adalah dengan menyaksikan Islam berlaga di oktagon. Tapi di sisi lain, lawan Islam kemarin bukanlah fighter sembarangan. Drew Dober bisa dibilang paket lengkap seorang fighter. Drew Dober berlatih Muay Thai sejak usia 14 tahun dan memiliki rekor yang gemilang. Ia memenangkan gelar juara amatir nasional sebanyak 2 kali. Tidak hanya dilengkapi dengan kemampuan striking, Drew Dober pun masuk tim gulat di SMA-nya dan pernah menjuarai kejuaraan naga yang cukup bergengsi. Dan semua ini tercermin dalam rekor MMA-nya. 10 dengan kemenangan TKO atau KO dan 6 dengan kemenangan submisi. Sedangkan Islam, rekor MMA Islam menampilkan tampilan pegulat pada umumnya, minim knockout, dan kebanyakan penilaian juri. Wajar saja, semakin tinggi kemampuan gulatnya maka semakin jago juga seorang fighter untuk menentukan arahnya pertandingan. Oleh karena itu, rekor fighter dengan basic pegulat dipenuhi dengan kemenangan skor adalah hal yang biasa. Tapi sebelum pertandingan ini, Islam Makhachev memberikan pernyataan tegas bahwa dalam pertandingannya nanti, ia akan tunjukkan pada dunia, khususnya top contender UFC lightweight, bahwa ia patut diperhitungkan. Oleh karena itu, Islam Makhachev menyasar kemenangan dengan cara finish. Pertandingan mereka pun akhirnya dimulai. Tepat 1 menit berlalu sejak pertandingan dimulai, Islam langsung berhasil menjatuhkan Drew Dober dengan single leg takedown. Dan dari 1 takedown ini, Drew Dober tidak mampu berdiri selama 1 ronde penuh. Drew Dober memang memberikan perlawanan, namun di 30 detik sebelum menutup ronde pertama, Islam Makhachev menemukan celah dan mendapatkan posisi armbar. Drew Dober yang masih bugar mampu melepaskan kuncian ini dan selamat berkat bunyi lonceng tanda berakhirnya ronde pertama. Kali ini di ronde kedua, Islam hanya butuh 30 detik sebelum kembali membawa Dober ke lantai. Hingga akhirnya, Islam berhasil mengunci kedua kaki Dober. Fans Khabib pasti langsung ngeliat teknik ini. Ini adalah teknik kuncian kaki yang bisa dibilang senjata paling berbahaya Khabib. Kaki yang berfungsi sebagai pondasi, dirantai sehingga fighter hanya bisa bertahan hidup menggunakan tangannya. Mungkin penonton melihat tidak ada luka signifikan yang Islam berikan pada Dober. Karena ya memang benar. Tapi stamina dan mental Dober lah yang dibuat hancur oleh Islam. Di ronde ketiga, Islam lagi-lagi berhasil membawa Dober ke lantai. Tapi Dober mendapatkan Islam dalam posisi full guard.
sehingga Dober bisa menyiksa Islam dengan tinju maupun elbow-nya. Tapi tidak butuh waktu yang lama untuk Islam lepas dari guard ini. Islam masuk dalam posisi half mount dan mengunci Dober dengan arm triangle choke. Ekspresi kegirangan nampak dari bangku pelatih Islam, yakni Khabib Nurmagomedov. Kelihatannya Khabib lebih girang ketika melihat temannya menang dibanding ketika dirinya sendiri menang. Dalam post-fight interview, Islam menginginkan dua nama. Pertama, Tony Ferguson yang selama ini menjadi rival saudaranya, dan yang kedua, Rafael dos Anjos yang dulu pernah dijadwalkan bertemu dengannya. Usai kemenangannya atas Drew Dober, Islam berhasil masuk jajaran top 15 UFC Lightweight dan duduk di ranking 11. Pertandingan Rafael dos Anjos melawan Islam Makhachev dalam UFC Fight Night 183 seharusnya menjadi comeback Rafael dos Anjos di kelas lightweight ini. Mengingat Rafael dos Anjos adalah seorang mantan juara UFC Lightweight, maka fighter yang diisi menggantikan posisi Islam adalah seorang top 10 UFC Lightweight. Ia adalah Paul Felder yang saat itu menduduki ranking 7. Dan Rafael dos Anjos berhasil memenangkan comeback di kelas lamanya itu dengan mendominasi Paul Felder selama 5 ronde penuh. Di sisi lain, Tony Ferguson dikabarkan akan melawan Beneil Dariush yang sekarang berada di peringkat 9. Memang Tony versus Islam rasanya akan lebih menjual, tapi Beneil Dariush lebih berhak atas Tony. Pasalnya, di saat hanya 5 besar UFC Lightweight yang terus disorot, di balik bayang-bayang para bintang itu, Beneil Dariush terus-terusan berjuang untuk mendapatkan kesempatannya masuk dalam jajaran elit UFC Lightweight. Lagian, kalau menurut gue sih, Islam Makhachev versus Rafael dos Anjos pasti bakal lebih seru. Usai kemenangan ini, di Twitter mereka saling menantang. Dimulai dari Islam Makhachev. Katanya, "Hey Rafael dos Anjos, jika kamu tidak suka dengan hype yang ada di sekelilingku, mari selesaikan urusan kita di bulan Juli nanti." Rafael membalas, "Jika saudaramu Khabib mau melawanku setelah saya menghabisimu, boleh saja." Dan Islam membalas, "Saya akan pastikan Khabib menikmati masa pensiunnya. Let's go." Tidak sampai di situ, Rafael dos Anjos membongkar fakta lama ketika ia masih satu manajemen dengan Khabib, yaitu bersama Ali Abdelaziz dalam Dominance MMA. Di umur primanya, Rafael dos Anjos bisa dibilang tak terkalahkan di UFC Lightweight sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, di mana ia mendapatkan sabuk juara. Seharusnya Rafael bisa berada dalam 10 kemenangan berturut-turut. Namun di pertengahan ia sempat dikalahkan Khabib dengan dominasi 3 ronde. Kemudian Rafael dos Anjos melanjutkan kemenangan berturut-turutnya hingga menjadi juara UFC Lightweight. Nah, ternyata Rafael dos Anjos sebetulnya ingin rematch melawan Khabib di tahun 2015 silam, yang mana ia jelaskan dalam cuitannya tanggal 14 kemarin. Katanya, "Ketika saya memiliki sabuk juara UFC Lightweight, saya meminta pada Ali Abdelaziz yang saat itu masih menjadi manajer saya untuk pertandingan ulang melawan Khabib. Tapi Ali selalu melindungi temannya dan menjauhkannya dari saya. Saya tidak ada masalah jika harus melawan Islam Makhachev. Tapi jika timnya sangat percaya dengan Islam, maka saya ingin janji dari Khabib bahwa dia akan melawan saya jika saya menang atas Islam." Video ini sebenarnya sudah rampung kemarin sore, tapi secara mendadak Dana White dan UFC memposting bahwa secara resmi Khabib pensiun, sehingga ucapan Rafael dos Anjos yang meminta pertandingan melawan Khabib ini sepertinya tidak akan mungkin terjadi. Lagian, Islam bukanlah lawan yang mudah. Rafael dos Anjos tidak bisa sesumbar seperti itu, yakin bisa melewati Islam begitu saja. Oh iya, seperti biasa, teman dari Fight Recap ada satu berita kilat. Dan berita kilat kali ini mengenai komentar para fighter mengenai sosok Khabib Nurmagomedov. Jadi langsung lanjut ya. Demikian Fight Recap kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.